Yesus, kami bersyukur kepada-Mu Bapa di surga, Juru Selamat kami Tuhan, yang sudah mengampuni dosa kami sekali untuk selama-lamanya. Segala dosa kami sudah dibayar lunas. Dan kami Tuhan sekarang sudah layak dan sudah memiliki tempat di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, anak-anak-Mu hari ini Tuhan, jemaat-jemaat kudus-Mu kembali hadir Tuhan di hadapan hadirat-Mu untuk memuji, memuliakan, terutama untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk setiap kami yang sudah siap Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kau kiranya kuasai hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami bisa mengerti Tuhan betapa luar biasanya kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat kudus Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Shalom. Shalom. Salam kudus untuk kita semua. Salam kudus. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa, betul ya. Anak-anak Tuhan harus selalu luar biasa. Karena apa? Karena kita percaya bahwa penyertaan dan kekuatan yang daripada Tuhan itu yang memampukan kita setiap hari. Amin. Amin. Bapak Ibu, iya, sebelum saya memulai, saya ingin mengapresiasi luar biasa untuk tadi anak-anak kita sekolah minggu ya. Nah, begitu banyak seperti tadi yang Pak Pardosi sampaikan, mereka pasti mengorbankan banyak hal, begitu ya. Tapi kita percaya bahwa pengorbanan yang kita lakukan ini memang sudah seharusnya, betul? Karena itu kita lakukan untuk Tuhan. Ya, apapun di dalam kehidupan kita, ya, yang bertujuan untuk menyenangkan hati Tuhan, memang itu sudah seharusnya. Karena kita percaya bahwa apa yang kita lakukan, ya, untuk Tuhan itu semua tidak akan sia-sia. Karena apa? Karena kita sudah di dalam Kristus, betul? Amin. Sekolah minggu kita luar biasa ya. Saya melihat tadi Sheryl, kemudian Jonathan, Juan, Berkat, kemudian Heber, begitu ya. Saya flashback ke kehidupan saya dulu waktu masih anak sekolah minggu, begitu ya. Tidak sebanyak mereka kalau mau menghafal ini ayat firman Tuhan, biasanya hanya satu atau paling banyak dua. Kemudian itu selalu kita setiap minggu, begitu ya. Karena saya percaya bahwa sesuatu hal yang baik, proses hal yang baik ini kedepannya itu akan menjadi fondasi mereka. Ya, itu adalah fondasi. Jadi jangan heran kalau kita ini anak-anak Tuhan yang sudah dewasa seperti ini bisa disalib oleh mereka. Maksudnya disalib bukan mungkin ya, maksudnya dilewati begitu. Dalam hal pengetahuan, karena semakin banyak mereka tahu tentang firman Tuhan sedari diri, itu nanti kedepannya akan jauh lebih banyak lagi berarti. Itu apa namanya? Kalau dibilang otak kita ini, bagian pikiran dari kita ini mempunyai banyak sekali space, begitu ya. Semakin latih begitu, nanti semakin dewasa akan semakin banyak ruang yang bisa masuk ya. Firman Tuhan itu bisa masuk ke dalam pikiran mereka, dan itu akan sangat bagus dan sangat baik untuk kehidupan mereka. Nah, ini anak-anak Tuhan yang dewasa seperti kita ini Bapak Ibu, ini jangan mau kalah. Amin. Iya, begitu. Karena ini adalah proses. Ya, apapun yang kita lakukan di dunia ini, semua hidup itu adalah proses. Tidak ada yang instan. Ya, tidak ada yang instan. Nah, seperti itu juga dengan kehendak Tuhan. Sama seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan 1-2 ayat 3 dan 4 apa? Allah menghendaki supaya semua orang percaya dan supaya orang diselamatkan dan datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Gitu. Nah, ini adalah kehendak Tuhan di zaman kasih karunia Bapak Ibu. Ya. Nah, pengetahuan akan kebenaran, keselamatan yang sudah kita miliki, pengetahuan akan kebenaran ini adalah satu hal yang penting. Satu hal yang penting sekali untuk kita orang-orang percaya tahu betul kenapa sih pengetahuan ini butuh sekali. Karena kalau kita hanya di situ-situ saja, pengetahuan akan kebenaran kita itu banyak sekali rupa-rupa angin pengajaran di luar sana luar biasa. Makin banyak tipe-tipe pengajaran di luar sana yang dibungkus rapi seolah-olah itu kebenaran Allah. Banyak sekali Bapak Ibu. Dan itu harus kita awasi, ya. Kita itu harus jauh lebih
aware terhadap pengajaran seperti itu. Tidak bisa semua kita bisa bilang pendeta di luar sana menyampaikan kebenaran, karena banyak juga yang tentu harus kita bisa cross check. Apakah memang betul itu benar-benar kebenaran, ataukah memang itu hanya dibungkus kebenaran? Nah, ini penting. Kita mau jadi anak-anak Tuhan yang anak-anak Tuhan yang teliti ya terhadap firman kebenaran. Di luar sana banyak, tapi kita ingin fokus terhadap kebenaran apa yang memang benar-benar kita pegang, Bapak Ibu. Amin ya? Amin. Nah, pada hari ini Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita untuk menggali dan memakai sumber kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, ini penting Bapak Ibu, karena kita percaya bahwa ketika kita percaya, ketika kita selamat, begitu ya, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus yang sudah dijanjikan oleh Allah. Nah, Roh Kudus ini memberikan penguatan. Amin. 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 Roh Kudus ini memberikan penguatan. Roh Kudus ini membantu kita, memberikan kita kekuatan untuk melakukan setiap kehendak Tuhan. Dan inilah yang harus kita lihat. Seperti apa? Ini makanya kenapa kehidupan itu juga proses, begitu. Tidak hanya kita jalani begitu saja, tetapi juga ada yang harus kita gali. Apa sih sebenarnya yang kita gali? Dalam pemberitaan firman Tuhan, dalam mempelajari firman Tuhan juga harus kita menggali. Tidak bisa kita sembarangan memakai ayat firman Tuhan dan kalau kita tidak tahu betul apa sih sebenarnya tujuan yang sebenarnya, maksud yang sebenarnya, untuk siapa disampaikan, oleh siapa disampaikan, untuk di zaman mana itu bisa dipergunakan. Itu tidak bisa kita semua comot sana, comot sini, comot sana. Kita menjadi orang kudus, anak-anak Tuhan yang bijaksana dalam memakai, dalam menerapkan firman Tuhan. Kita percaya semua ini adalah kebenaran. Betul, ini adalah kebenaran. 100% tidak ada yang salah. Ini adalah kebenaran. Tapi kita juga harus tahu bahwa kebenaran itu juga mempunyai pola dan sesuai dengan rumah tangga Allah. Nah, ini penting untuk kita. Nah, Bapak Ibu, minggu lalu Bapak Ibu, bukan minggu lalu, bulan lalu, tema khotbah saya itu adalah bersumber firman Tuhan di Kolose pasal yang 1 ayat 9 sampai 14 dengan judul membebaskan kita dari kegelapan, ya. Nah, untuk hari ini masih dari teks yang sama, tapi saya ingin kita semua Bapak Ibu melihat dari perspektif yang berbeda tentang bagaimana kita menggali dan memakai sumber kekuatan kita. Kalau sepasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-9 sampai dengan yang ke-14. Kita akan membaca ini bersama-sama karena ini tidak terlalu banyak ya Bapak Ibu. Biar kita kompak juga. Kalau pasal yang pertama ayat 9 sampai 14. 1, 2, 3. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan yang dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. 11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. 12. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu apa? Pengampunan segala dosa. Pengampunan segala dosa. Ampunan dosa, segala dosa. Ya, Bapak Ibu. Pernahkah Bapak Ibu mendengar seorang petani, ya, kalau bekerja, ya, beberapa dari kita mungkin dulu pernah mengalami profesi seperti ini, ya. Kalau saya tahu, ibu dan bapak saya dulu begitu, ya, kalau tidak salah. Kemudian petani ini menggali
tanah, tapi membiarkan begitu saja. Ya, jadi ada petani. Apa pernah mendengar petani bekerja menggali? Ya, kalau kita mau menanam entah itu jagung atau kopi atau padi begitu ya, dia menggali, otomatis dia harus menggali tanah ini, kemudian menaruh benih. Tapi ini tidak ditaruh, hanya digali saja, kemudian dibiarkan. Pernah dengar? Apakah banyak petani yang seperti itu? Tidak. Jadi tidak mungkin itu dilakukan, tidak mungkin hal itu dilakukan kalau tidak ada tujuannya. Karena sia-sia apa yang dilakukan seorang petani? Pasti akan membajak sawah, kemudian menaruh benih, entah itu apapun benihnya. Ya? Tidak mungkin hal itu dilakukan kalau tidak ada tujuannya. Nah, ketika kita mendengar kata menggali, Bapak Ibu, itu berarti ingin mengambil sesuatu manfaat. Ya? Kalau kita mendengar kata menggali, berarti kita menginginkan sesuatu hal atau manfaat, atau kita punya tujuan. Ya, menggali ini banyak pengertiannya. Ya, tidak menggali secara harafiah, tapi juga menggali pengetahuan, betul ya? Menggali kemampuan, skill, dan baik itu basic ataupun yang advance. Itu banyak hal. Tapi intinya adalah mengambil sesuatu manfaat yang penting dan diperlukan dari dalam. Dan jika sesuatu itu tidak penting, Bapak Ibu, tidak perlu digali. Untuk apa? Kalau itu tidak penting. Ya, kalau itu tidak penting sama sekali, itu tidak perlu digali. Hanya buang-buang waktu, sia-sia, menghabiskan banyak energi, waktu, tenaga, dan lain sebagainya. Ya, kalau itu tidak penting, tidak perlu digali. Atau jika ia hanya ada di permukaan saja, maka tidak perlu dilakukan penggalian lebih dalam. Ya, nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan sama-sama melihat dan belajar dari kebenaran firman Tuhan untuk terus menggali, ya, karena itu kehendak Allah. Kenapa saya bilang seperti ini? Itu kehendak Allah. Tadi kita sudah, kenapa tadi di awal saya sampaikan bahwa kehendak Tuhan adalah menginginkan semua orang selamat, ya. Tetapi tidak hanya itu saja, tetapi juga harus datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Pengetahuan akan kebenaran. Kita disuruh datang, Bapak Ibu. Bukan tiba-tiba ujuk-ujuk kita punya itu. Tidak. Setiap orang yang percaya diminta, diharuskan. Karena itu adalah bagian dari kehendak Allah. Tidak hanya sekedar percaya, tetapi juga harus datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Datang kepada pengetahuan kebenaran, pasti kita akan menggali jauh lebih dalam. Tidak hanya di permukaan saja. Ya. Semakin dalam kita menggali, semakin banyak pengetahuan yang bisa kita dapatkan. Ya. Nah, untuk itu mari kita bisa lebih lanjut, Bapak Ibu. Di ayat yang ke-9, kita akan breakdown ini satu persatu, Bapak Ibu, supaya kita betul-betul paham, mengerti konsep dari Paulus ya dalam hal ini. Ayat 9, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tidak berhenti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Dengar baik, hikmat pengertian yang benar. Ya, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Hal penting yang pertama dapat kita ketahui dari pembacaan firman Tuhan ini berkaitan dengan pentingnya ketekunan. Dengar baik, pentingnya ketekunan. Ketekunan berdoa dalam hal ini, ya. Tidak hanya ketekunan berdoa, tetapi juga ketekunan dalam Bapak Ibu, supaya kita mengerti, menerima segala hikmat, mengerti. Kalau di sini katakan Paulus tidak berhenti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Pentingnya ketekunan berdoa untuk upaya pencarian atau penggalian terhadap firman Tuhan, firman kebenaran yang adalah karena di dalamnya terdapat kehendak Allah yang sempurna. Bukanlah kehendak manusia yang tidak sempurna. Ini penting untuk kita, Bapak Ibu. Ada banyak alasan orang untuk tekun berdoa, tapi tanpa mengetahui kehendak Allah.
Paling gampang kita berkomunikasi dengan Tuhan dengan cara apa? Apakah kita harus ke gereja untuk berdoa? Di mana kita bisa berdoa? Di mana aja, betul? Makan berdoa? Bangun pagi berdoa? Kita mau berangkat bekerja berdoa? Tidak harus di tempat ibaratnya biasa orang tahu ya di gereja berdoa, ya? Mau pulang dari tempat pekerjaan supaya kita dilindungi, kita berdoa, betul? Itu banyak hal kita bisa lakukan berdoa. Itu penting, tapi ini yang masih miss banyak sekali. Kita harus mengetahui berdoa ini penting sekali untuk kita, ya. Berdoa tapi banyak orang yang berdoa tanpa mengetahui kehendak Allah, sehingga doa-doa mereka menjadi terdengar sangat dangkal karena hanya bertujuan untuk memuaskan keinginan mereka sendiri atau ingin memanfaatkan Tuhan, ya, dan bukan ingin mengetahui lebih dalam kehendak Allah untuk menjadi ketaatan hidup mereka. Ini luar biasa ini, ya. Ternyata dalam hal berdoa pun kita harus tahu apakah doa itu hanya keinginan kita saja yang ingin kita sampaikan, atau memang betul-betul kita ingin akhirnya kehendak Tuhan yang jadi. Ya, ini harus penting. Ini penting kita pelajari Bapak Ibu, karena hal seperti ini harus kita ketahui bahwa Allah juga ingin kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak mengandalkan diri sendiri atau ujuk-ujuk tiba-tiba ada masalah kemudian kita datang kepada Tuhan. Begitu kita sudah tidak ada masalah, ya sudah Tuhan, aman-aman saja kok hidup saya. Ya, doa-doa yang dipanjatkan oleh Rasul Paulus yang kita lihat di sini adalah doa-doa yang sangat dalam. Apa dalamnya? Dalam sekali maknanya karena bersifat rohani, betul? Ya, tadi dia bilang apa? Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, bersifat rohani dan bukan duniawi. Itu adalah doa. Itu adalah harapan yang disertai oleh Roh Kudus untuk mengetahui lebih dalam lagi kehendak Allah. Itulah sebabnya di Kolose pasal yang pertama di ayat yang keempat, boleh kita mundur ayatnya yang keempat, masih di Kolose pasal yang pertama. Di situ dikatakan, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Paulus mengemukakan alasannya semakin tekun berdoa adalah karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Maka tidak heran Bapak Ibu, Paulus terus mendoakan jemaat itu dalam kehidupan selanjutnya supaya mereka semakin dipenuhi dengan hikmat dan pengetahuan yang benar. Untuk apa? Untuk mengerti kehendak Allah atau untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, dengan lebih sempurna lagi. Ayat ke-10 Bapak Ibu. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan memberi buah dalam pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Hal penting yang kedua Bapak Ibu, yang sangat penting yang kita dapatkan dalam penggalian sumber daya dan kekuatan kita, karena dipenuhi oleh hikmat dan pengertian, hikmat dan pengetahuan akan kehendak Allah yang sempurna, ya, yang sempurna ini itu akan membawa output atau hasil selanjutnya akan memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik dihasilkan oleh Roh Kudus tentu akan jauh lebih bermanfaat bagi masa depan kita. Amin. Ya. Pekerjaan baik yang dihasilkan oleh Roh Kudus akan jauh lebih bermanfaat bagi kehidupan kita. Karena kita tahu bersama bahwa kita percaya
mengawali hidup kita yang baru, mengawali kehidupan kita yang baru di dalam Kristus. Sejak saat itu kepada kita Allah telah mengaruniakan Roh Kudus. Efesus pasal yang pertama ayat 13. Ya, 13 dan 14. Boleh kita baca Bapak Ibu. Boleh kita buka dulu. Efesus pasal yang 13 ayat pertama ayat 13 dan 14. Di dalam Dia kamu juga karena apa? Karena kamu telah mendengar. Dengar baik. Semua itu terjadi dimulai dari pendengaran. Jadi hati-hati Bapak Ibu dalam mendengarkan sesuatu. Ya. Karena di luar sana banyak sekali isu-isu ataupun informasi yang tidak perlu kita dengarkan. Karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, apa? Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi semua jemaat yang hadir di sini maupun semua jemaat orang kudus di sana, apakah Bapak Ibu punya Roh Kudus di dalam hatimu? Pertanyaan selanjutnya, apakah Roh Kudus itu bekerja di dalam hatimu? Amin. Amin. Itu harus kita tanya diri sendiri. Tapi bagaimanakah mau Bapak Ibu memperkerjakan Roh Kudus di dalam hatimu? Roh Kudus itu ada, tidak akan kemana-mana, akan stay di dalam hatimu. Karena kamu sudah menjadi orang percaya. Tapi apakah manusia, orang percaya, mau mempekerjakan Roh Kudusnya, atau Roh Kudusnya dikesampingkan? Keinginan pribadi yang adalah daging yang diutamakan. Nah, itu jawab masing-masing. Saya tidak bisa menuntut hal seperti itu terhadap Bapak Ibu. Karena itu berdasarkan dari kerelaan hati kita sebagai orang percaya. Kita tetap diberikan kebijaksanaan dalam hal itu Bapak Ibu. Ya. Apakah Roh Kudus di dalam hati Bapak Ibu mau Bapak Ibu pekerjakan dan berapi-api, ataukah memang Roh Kudusnya ngorok? Kalau ngorok udah lebih parah Ibu. Itu berarti itu udah nyenyak banget Roh Kudusnya tidur. Kalau masih gitu-gitu nggak masalah. Tapi kalau udah sampai ngorok itu udah bahaya, itu tanda tanya besar itu. Jangan mau Bapak Ibu. Ya, berapi-api. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Itu tanda kita sebagai orang percaya. Amin. Nah, Bapak Ibu, kita tahu bersama selanjutnya, Roh Kudus itu adalah jaminan dari segala sesuatu. Dengar baik, Roh Kudus itu di dalam hati Bapak Ibu adalah jaminan dari segala sesuatu yang akan Tuhan sediakan di dalam bagi kita di dalam surga. Itu yang akan kita terima di masa depannya. Jadi Roh Kudus itu adalah jaminan Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ambil contoh Bapak Ibu ya. Karena pertolongan Roh Kudus, sekarang kita mengerti hal yang jauh lebih baik, betul? Ya. Lebih baik tentang keselamatan kita. Coba kita baca Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan 9 Bapak Ibu. Efesus pasal 2 ayat 8 9. Di situ dikatakan apa? Sebab karena kasih karunia, dengar baik, bukan karena perbuatan manusia. Kalau kita lihat secara negatifnya dalam tanda kutip, yang tersirat, yang tidak tertulis di sini, berarti bukan karena perbuatan manusia, tapi sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, melalui iman, through faith. Ya, through faith. Di dalam terjemahan King James Version bahasa Inggrisnya dikatakan through faith, melalui iman. Itu bukan hasil usaha, itu bukan perbuatan manusia, itu bukan manusia yang mengusahakan untuk menjadi selamat, tetapi apa? Pemberian Allah. Allah itu yang kasih. Jangan ada orang mengklaim bahwa keselamatan yang saya punya itu karena saya berbuat baik. Bukan, Bapak Ibu. Ya, itu bukan hasil pekerjaanmu. Kemudian dikatakan
Jangan ada orang memegahkan diri, yang menyombongkan diri. Saya banyak sekali perbuatan baik yang saya lakukan, gak mungkin saya gak selamat. Loh, siapa bilang? Kok kamu yang menentukan kamu selamat? Itu bukan kamu yang menentukan kamu selamat. Mau gak kamu selamat? Justru tanyakan itu di dalam dirimu. Kalau kamu mau selamat, dengar baik pemberitaan firman kebenaran. Percaya kepada Yesus yang sudah mati, mengampuni segala dosamu. Kan Yesus katakan demikian. Yang diinginkan hanya percaya kok. Ketika kamu percaya, akhirnya dapat langsung Roh Kudusnya. Ya kan? Tidak ada perbuatan manusia masuk di situ, tidak ada sedikit pun. Sedikit pun tidak ada andil manusia di situ. Kemurahan Allah. Hanya kemurahan Allah semata. Bapak Ibu semua menjadi selamat. Ya, itu harus penting kita ketahui bahwa Allah berjanji kita pasti diselamatkan oleh kasih karunia-Nya dan bukan karena hasil usaha kita, bukan karena hasil perbuatan kita, bukan karena hasil pemikiran manusia yang banyak sekali menyesatkan. Sehingga kita tidak perlu bermegah atas diri kita sendiri. Alasannya apa? Tidak ada. Contoh lain lagi Bapak Ibu. Karena pertolongan Roh Kudus sekarang kita telah mengerti hal yang jauh lebih baik tentang pengampunan segala dosa. Kolose pasalnya yang kedua. Mari kita lihat. Kolose pasalnya yang kedua ayat 13 dan 14. Di situ dikatakan apa? Kamu juga meskipun dahulu mati. Bapak Ibu semua pernah mati. Apakah Bapak Ibu dulu hidup dengan kita dalam kehidupan jasmani sekarang? Bukan itu maksudnya. Ya, mati apa? Mati rohani. Oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan sesudah Ia mengampuni sebagian dosa. Amin. Itu dengar baik. Segala dosa kita dan segala pelanggaran kita. Ya, 14. Dengan menghapuskan surat hutang. Jadi kita dulu berhutang. Ya kan? Dulu Bapak Ibu adalah orang berhutang. Kalau orang berhutang di dunia ini enak atau enggak? Enggak. Dikit-dikit ditelepon. Tiba-tiba nomor tidak jelas. Ini nomor siapa ini? Saya pikir saya tidak angkat begitu kan. 3 menit kemudian telepon lagi. Ini kayak orang penting saya ditelepon ya. Kalau orang berhutang begitu ya. Bapak Ibu besok sudah jatuh tempo ya. Apa perasaan Bapak Ibu kalau misalnya seandainya ada di posisi seperti itu? Tidak tenang. Tidur tidak tutup mata Bapak Ibu. Besok ditelepon lagi. Nah, jantung berdebar-debar. Duk. Nggak usah minum kopi Bapak Ibu, jantung berdebar-debar. Gitu ya. Tidak tenang hidupnya. Itu contoh dari orang berhutang. Kalau kepada manusia, kalau berhutang kepada Tuhan, apa yang terjadi? Binasa. Wah, tidak ada lagi kata-kata, bukan permasalahan ini lagi, jasmanian lagi. Kalau sudah kerohanian, bukan tidak tenang lagi, memang itu sudah tidak ada harapan. Kalau di dunia ini seperti itu masih ada harapan. Pinjam dulu ya, besok bayar utang dulu, nanti minggu depan saya ganti. Nah, minggu depan yang kayak minggu depan ini memang, apakah memang jadi gali lubang tutup lubang? Tapi masih ada, masih ada, itu tenang dulu, nanti yang kesini lagi. Pinjam dulu toh. Nah, mau nutup yang ini kan masih bisa, masih banyak jalan. Tapi kalau hutangnya ke Tuhan Bapak,
Bagaimana? Nggak mungkin bisa. Tidak akan mungkin bisa. Itulah sebabnya makanya di situ dikatakan Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Bapak Ibu, dulu yang mati, kita yang mati, akhirnya kita hidup. Jadi manusia baru. Tidak ada lagi manusia lama. Kita semua sudah baru. Amin. Ini penting Bapak Ibu ya. Nah, pertolongan Roh Kudus yang kita miliki, akhirnya kita mengetahui betul. Pengetahuan ini jauh lebih baik. Yang dulunya saya tahu Yesus mengampuni dosa. Sekarang kita jauh lebih tahu, tidak hanya dosa. Karena dosa ini dalam cakupannya luas. Sebagian kah? Seperempat kah? Bagaimana? Kita harus yakinkan di diri kita segala. Ya? Yesus mengampuni dosa. Betul, Yesus mengampuni dosa, itu tidak ada yang salah. Tapi kalau ada pertanyaan, berapa dosa yang diampuni? Kalau ada pertanyaan begitu, mengampuni dosa aja. Dosa banyak. Jadi kalau seandainya kamu berbuat dosa, kan Yesus sudah mati nih. Kita berbuat dosa, apakah dosa itu sudah diampuni atau belum? Nah, ini kan kita harus mengerti. Harus sampai ke situ, betul. Harus sampai ke situ pengetahuannya. Nah, ini adalah tugas kita untuk mempekerjakan Roh Kudus di dalam hidup kita. Membiarkan Roh Kudus bekerja, bukan bekerja. Membiarkan Roh Kudus bekerja. Itu penting bagi kita, ya. Bahwa Allah berjanji menjamin segala dosa kita dan pelanggaran kita diampuni dan dipakukan di atas kayu salib. Sekali untuk selama-lamanya. Sekali, dengar baik, sekali Bapak Ibu, untuk selama-lamanya. Dan tentu begitu banyak contoh lain lagi yang dapat kita ketahui, yang jauh lebih bermanfaat bagi keberhasilan masa depan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kita terus menggali kedalaman kehendak Allah dengan cara mempersilahkan Roh Kudus bekerja. Ini saya suka sekali kata-kata ini Bapak Ibu. Mempersilahkan Roh Kudus bekerja, membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Kalau saya bisa mengutip kata-kata dari salah satu guru besar, dulu guru besarnya Pak Gembala, Pak Pendeta Charles. Ini penting bagi kita kalau apa yang kita lakukan setiap hari itu berdasarkan dari Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus. Jadi kita tidak harus mendikte orang. Kalau memang dia betul-betul mempekerjakan Roh Kudusnya, itu akan keluar dengan sendirinya. Dan hal-hal seperti itulah yang memang seharusnya dimiliki oleh orang-orang percaya. Kita ini bukan orang-orang dewasa yang tidak perlu didikte Bapak Ibu untuk melakukan harus begini, baiknya begini, enggak. Biarkan Roh Kudus yang di dalam dirinya bekerja. Tetapi bagaimana Roh Kudus itu bekerja? Pengetahuan akan kebenaran kamu harus punya. Ya? Betul. Karena itu tidak sejalan kalau mau membiarkan Roh Kudus bekerja. Apa yang bekerja? Pengetahuannya harus dimiliki pertama. Supaya apa? Itu bisa menjadi modal supaya begini. Jadi pada akhirnya apa output kita keluar? Pada akhirnya nanti itu memang berdasarkan dari Roh Kudus. Bukan kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Kesadaran diri sendiri itu harusnya seperti itu. Tingkat yang paling tinggi Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Itu yang namanya berbuah, itu yang namanya dewasa, bertumbuh di dalam Kristus. Ya, mempersilahkan Roh Kudus bekerja melalui kerinduan kita bersama yang semakin berakar dan bertumbuh terhadap pengertian-pengertian yang benar yang akan memampukan kita dan meningkatkan kapasitas kita dalam menaati kehendak Allah yang sempurna. Ayat ke-11 Bapak Ibu. Dan kalau persoalan pertama, kembali lagi, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya.
untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Kata lainnya adalah konsisten. Betul. Tekun dan sabar. Hal penting yang ketiga yang harus kita syukuri dalam penggalian sumber daya dan kekuatan kita bersama adalah bahwa ada kuasa kemuliaan Allah yang tersedia penuh bagi kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan untuk dapat berhasil menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Amin. Amin. Konsisten itu sulit. Kalau kita mulai di awal mungkin oke. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, minggu keempat sudah loyo. Gitu. Tekun dan sabar ini dua hal yang bisa kok, tapi kenyataannya sulit. Jujur aja Bapak Ibu pada diri sendiri. Tekun dan sabar ini dua hal yang kelihatannya mudah, tapi ini sangat sulit untuk dikonsistenkan. Ya kan? Iya, betul. Kalau kita punya anak yang sudah berkeluarga ya, di rumah begitu. Kalau hari ini belajar, jam segini belajar. Iya Pak, jam 6. Kalau dulu saya sama Ibu Gembala selalu digembleng. Kalau kata orang kita, digembleng itu maksudnya kata lainnya terus, pokoknya bukan dipaksa. Kalau dipaksa nih jatuhnya dipicu, betul, dipicu untuk terus belajar. Pokoknya habis maghrib belajar. Oke, biasanya dari orang tua dulu pertama gitu kan. Kemudian besoknya, ntar kemudian hari minggu kedua udah ngantuk. Gitu. Nah ini tekun-tekun seperti ini ya sulit dilakukan kalau sudah biasanya berkelanjutan. Ya kan? Iya, kalau di awal ya Mak. Ya baik, saya akan tekun kayak belajar konsisten. Ntar tiba-tiba di tengah sudah kendor gitu ya. Kendor mulai gitu. Dan yang kedua sabar gitu ya, untuk para orang tua begitu. Kamu ini, nah, kalau udah keluar kata kamu ini, ima, nah, ima itu itulah. Kalau orang Batak bilang itulah kan, nah itu orang Batak begitu biasanya. Orang kita bilang, ngahu dok. Nah gitu. Kalau udah ngahu dok, udah mama bilang itu. Kalau di bahasa Indonesianya ibu, ngahu dok. Nah ima, nah itu. Kalau udah ima tuh udah ima mama. Nah itu. Ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua gitu kan. Kalau awalnya, nggak apa-apa, udah sini mama. Nah itu mungkin awal-awal gitu. Udah keterlaluan kalau setiap hari seperti itu ada saja anak-anak di rumah kan. Saya ngomong kayak gini kayak udah punya ya. Cuma belajar gitu. Saya punya banyak, tapi di sekolah. Gitu, karena saya ngajarnya anak kecil masih SD, anak kelas 1, kelas 2, kelas 3. Mereka juga banyak butuh bimbingan begitu. Kita di kelas juga tidak boleh lepas begitu pandangan dari mereka kalau misalnya melakukan sesuatu. Nah itu juga belajar begitu. Nah kesabaran itu juga diuji. Baik itu pekerjaan-pekerjaan di rumah, baik itu pekerjaan kita di luar, itu semua diuji. Ya kan? Nah apakah itu kalau kita mengikuti daging kita mungkin itu semua sudah tidak bisa kita lakukan secara konsisten. Tapi apakah mau Bapak Ibu kita ya menanggung segala sesuatunya dengan tekun dan sabar? Ini penting kita pertanyaan untuk kita. Roh Kuduslah yang menguatkan. Amin. Roh Kuduslah yang membangun diri kita, membentuk kita menjadi orang yang jauh lebih konsisten. Kuasa kemuliaan Allah itu bukanlah sesuatu yang diberikan oleh dunia ini kepada kita. Roh Kudus itu bukan diberikan oleh dunia ini. Itu adalah kuasa kemuliaan Allah. Ya, tetapi apa yang sedang dilakukan Allah oleh Allah ya melalui kasih karunia Kristus dalam membangun dan meningkatkan hubungan kita yang lebih kuat bergaul dengan Allah di tengah-tengah hidup yang sedang hidup dalam pergaulan
di dunia ini yang penuh cemar dan dosa, berbagai macam-macam dosa dan kecemaran. Karena itulah ya, kita harus selalu rindu menjadikan kebenaran firman Allah sebagai dasar pertimbangan kita dalam memandang dan menilai segala sesuatu. Kata dikuatkan, kita lihat ayat ke-11. Kata dikuatkan dan apa? Dikuatkan. Di ayat 11 di dalam kitab King James Version dikatakan strengthened, atau mempunyai makna bukan saya bisa melakukan segala sesuatu dengan kekuatan secara fisik, tenaga dan pikiran sendiri, tetapi ini adalah kekuatan yang saya percayai, saya imani terhadap hal yang dilakukan oleh Kristus kepada saya. Ya, ayat 11 itu a meaning sebenarnya, dan dikuatkan. Itu bukan diri sendiri yang menguatkan, tetapi kekuatan yang daripada Tuhan terhadap hal yang dilakukan oleh Kristus kepada saya. Itulah sebabnya kerinduan yang Paulus nyatakan bagi semua jemaat kudus Tuhan, agar kita semua jadi tetap kuat dalam hidup ini, menanggung segala perkara. Bukan karena bergantung pada kekuatan pikiran dan perasaan kita sendiri, tetapi karena sesuatu yang berkuasa mengubahkan hidup kita, ya, hidup kita yang dilakukan oleh Kristus Yesus. Di tengah sulitnya kehidupan dunia saat ini, Bapak Ibu, kita bisa dengan mudah menyaksikan banyak orang yang tidak sanggup lagi. Banyak orang yang tidak sanggup lagi di luar sana untuk menjalani hidup dengan kesabaran. Ya, mereka tidak sanggup bertekun ketika menghadapi kesulitan hidup, sehingga tidak heran mereka memilih menjerumuskan diri mereka dan memilih menjauh dari kehendak Tuhan, dan akhirnya jatuh pada keinginan mereka sendiri, kepada dosa mereka sendiri, meskipun mereka tahu hal itu sangat merugikan orang lain. Sama seperti tadi yang disampaikan Pak Tarus, tadi ada pengalamannya anak dari seorang pendeta. Bagaimana kita tahu? Loh, kok bisa? Gitu. Nah, ini adalah hal yang riskan dan penting kita pahami, Bapak Ibu. Kalau mengandalkan kekuatan diri sendiri, apa yang mau diharapkan? Manusia semua punya batas, manusia semua punya limit. Betul? Tidak akan sanggup. Tidak akan sanggup. Makanya banyak orang di luar sana depresi. Hal-hal seperti inilah yang harus kita lihat. Jangan sampai, Bapak Ibu, jangan sampai. Kami percaya, kita percaya bahwa Roh Kudus yang akan menguatkan, Roh Kudus yang akan mengubahkan. Jangan pernah terbesit sekalipun di dalam keadaan yang memang merasa tidak berdaya. Tidak. Allah sudah memberikan semuanya kepada kita. Keselamatan Dia berikan, hidup kekal Dia berikan, pahala dan mahkota Ia berikan. Apalagi? Justru itu adalah pengharapan yang luar biasa. Apakah mau kita sebagai anak-anak Tuhan percaya bahwa Roh Kudus itu jauh lebih menguatkan diri kita ketimbang diri kita pribadi. Karena itu nantinya akan terjadi kepada diri kita. Maukah Roh Kudus bekerja? Maukah Bapak Ibu biarkan Roh Kudus itu bekerja di dalam diri Bapak Ibu? Makanya kita harus terus jauh menggali seberapa luar biasanya, dalam panjang luasnya kebenaran firman Tuhan. Dengan menggali firman Tuhan, dengan menggali ini, kita makin percaya bahwa Roh Kudus itu menguatkan diri kita. Ya? Amin. Sangat jelas disebutkan tadi dalam firman Tuhan di ayat 11. Oleh apa? Oleh kuasa kemuliaannya. Bukan oleh kuasa kemuliaanku atau kemuliaanmu atau kemuliaan orang-orang di luar sana atau kemuliaan dunia ini, tapi oleh kuasa kemuliaan Kristus. Karena itu Bapak Ibu, marilah kita terus menuntut.
kita harus terus memupuk kerinduan kita bersama. Ya, lebih dalam lagi untuk memperhatikan di mana terletak dan menggali lebih dalam lagi sumber kekuatan kita, yaitu apa? Yang Paulus katakan di dalam, mari kita lihat Bapak Ibu. Di ayat yang terakhir, Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-16. Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-16, di situ dikatakan apa? Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh, harus. Ya, ini suatu pernyataan. Ya, mempunyai keyakinan yang kokoh dalam apa? Injil. Dengar baik. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Selanjutnya, karena Injil adalah kekuatan Allah. Oke, Injil adalah kekuatan Allah yang apa? Yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Injil Allah, Injil kasih karunia Allah, Injil kebenaran. Itulah yang menguatkan kita. Amin. Dan kita terus dikuatkan, kita terus diperbaharui di dalam penyataan kebenaran firman kasih karunia. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu Bapa di surga untuk segala berkat rohani yang Kau limpahkan kepada kami. Tuhan Yesus, anak-anak-Mu Tuhan, hamba-Mu kami semua percaya Tuhan bahwa kami ingin biarkan Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, karena kami percaya Bapa di surga. Itu adalah hal yang luar biasa yang memampukan kami untuk mengerti betul Tuhan tentang apa isi pikiran Allah yang Tuhan kehendaki di dalam kami, anak-anak Tuhan yang sudah percaya dan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Begitu banyak Tuhan pergumulan kami, tapi kami percaya Bapa, dalam tangan Tuhan kami serahkan itu semua. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus menyertai kami. Tuhan, berikan kami hati yang ingin terus setia melayani dan menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menyebarkan firman kebenaran. Kami juga ingin terus diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan, karena kami butuh dan sangat haus itu. Kau berikan kami terus pencerahan terhadap firman Tuhan, dalam menggali kebenaran firman Tuhan. Kami ingin memahami betul tentang peranan Roh Kudus di dalam hidup kami, supaya kami tidak berpikir itu adalah kekuatan kami, tetapi hanya semata-mata oleh kemurahan dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan, pemberitaan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Kami akan melanjutkan ibadah kami, Kau sertai hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Salam kudus untuk kita semua. Saya